Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala anugerah, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, ialah penutup para nabi dan imam para rasul. Saya dengan Ahmad Hibatullah dengan NIM akhir 167 sebagai moderator dan presenter pertama. Pada kali ini kami akan menjelaskan bab tentang pasar input, khususnya tenaga kerja, tanah, modal, dan kaitannya dengan investasi. Lanjut ke latar belakang ya. Materi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perusahaan membuat keputusan investasi ya. Dalam kegiatan ekonomi, perusahaan pastinya membutuhkan tenaga kerja, tanah, dan modal ya. Ketiga faktor produksi ini diperoleh melalui pasar input ya. Lalu harga input itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran ya, sehingga hal ini sangat memengaruhi pendapatan masyarakat, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah ya. Dari latar belakang tersebut kami menyusun 3 rumusan masalah ya. Yang pertama, apa itu konsep dasar permintaan input? Yang kedua, bagaimana mekanisme pasar tenaga kerja? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan permintaan modal dengan keputusan investasi ya. Selanjutnya yaitu materi pasar input di tenaga kerja dan tanah. Jadi kan pasar input itu adalah suatu pasar yang menjual faktor produksi ya. Jadi ada pasar input, lalu dia ini punya pasar tanah, tenaga kerja, dan pasar modal ya. Jadi ketiganya ini sama-sama pasar. Nah, ketiganya ini itu disebutnya faktor produksi. Sebenarnya ada lagi faktor produksi ya, seperti kapital dan bahan baku. Tapi yang akan kita bahas kali ini hanya tenaga kerja, tanah, dan modal. Ya. Lalu masuk ke rumusan masalah yang pertama yaitu permintaan input ya. Permintaan input itu bersifatnya permintaan turunan. Artinya permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya ya. Jadi semakin tinggi permintaan suatu barang, maka semakin tinggi pula permintaan input untuk memproduksi barang tersebut. Seperti itu. Lanjut ke marginal revenue product ya, MRP. Jadi MRP ini adalah tambahan pendapatan ya, yang diperoleh perusahaan dari menambah satu unit tenaga kerja ya. Jadi tambahan pendapatan dari menambah satu unit kerja gitu. Nah, rumusnya itu adalah MRP sama dengan MP atau marginal product dikali price, yaitu harga ya. Jadi MRP sama dengan MP dikali P. Nah, jadi perusahaan itu akan terus menambah tenaga kerja sampai MRP-nya ini sama dengan upah yang harus dibayar ya. Jadi MRP sama dengan upah ya, seperti itu. Upahnya ini upah dari seluruh tenaga kerjanya. Jadi MRP sama dengan upah dari seluruh tenaga kerja yang dia miliki, upah yang harus dia bayar. Ya, jadi kalau MRP itu kan rumusnya MP dikali price. Nah, kalau upah ini berarti upah per orang dikali jumlah tenaga kerjanya ya. Jadi sampai dia ini balance, perusahaan baru akan menstop menambah tenaga kerja. Jadi gitu.
Kalau misalkan MRP-nya ini belum balance sama upah tenaga kerjanya ini, berarti perusahaan masih akan terus menambah tenaga kerjanya. Lanjut, yaitu kurva MRP. Nah, kurva MRP ini biasanya menurun ya, karena adanya semakin banyak tenaga kerja yang ditambahkan, maka produktivitas marginalnya akan menurun ya. Jadi kalau tenaga kerja sedikit, produktivitasnya maka akan banyak tuh si tenaga kerja. Tapi kalau misalkan tenaga kerjanya semakin banyak, maka produktivitas tenaga kerjanya ini akan semakin sedikit ya, akan menyusut gitu. Jadi misalkan gini, ada suatu pabrik roti atau toko roti gitu. Ketika pekerjanya cuma dua, satu dan dua, nah itu ya tenaga kerjanya ini pasti akan sangat produktif, ya kan? Banyak kerjanya. Nah, maka ketika ada penambahan tenaga kerja, misalkan udah sampai 10 atau 11 tenaga kerja gitu, maka ruangannya ini kan pasti akan sempit oleh tenaga kerja, akan banyak, ada 10 sampai 11, dan juga produktivitasnya akan semakin sempit, akan semakin kecil gitu. Jadi kerjanya cuman ya dikit lah, nggak banyak gitu. Jadi eh, produktivitas tambahannya maka akan semakin kecil. Oleh karena itu eh, kurvanya itu akan terus menurun seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter kedua, yaitu Raisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak moderator atas penjelasan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan para penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para orang-orang yang mencari pekerjaan atau para tenaga kerja yang mencari lowongan pekerjaan. Sedangkan di lain sisi, pembeli tenaga kerja adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan para tenaga kerja ini. Kurva permintaan tenaga kerja itu sama dengan kurva MRP ya, atau keseimbangan pasar di tenaga kerja itu bisa ditemukan saat MRP sama dengan tenaga kerja, dan sama permintaan MRP sama dengan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja sendiri itu dipengaruhi oleh upah, preferensi kerja, leisure, dan faktor sosial. Selanjutnya ini bentuk kurva tenaga kerjanya. Itu seperti yang bisa dilihat, semakin tinggi upah, semakin tinggi juga penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, namun semakin turun penawaran tenaga kerjanya. Selanjutnya ada pasar tanah. Pasar tanah sendiri didefinisikan sebagai sistem jual beli tanah yang seringkali tunduk pada berbagai tingkat regulasi dan mengalokasikan lahan perkotaan yang terbatas kepada pengguna berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar mereka. Pasar ini beroperasi dengan karakteristik yang berbeda dari pasar-pasar lainnya, terutama kesulitan meningkatkan pasokan lahan tanpa investasi dan infrastruktur yang signifikan. Pasar tanah ini ada tanah adalah faktor produksi yang pasokannya tetap, jadi supplies atau persediaannya ini tidak akan berubah, tidak akan bisa bertambah atau berkurang. Harga tanah ditentukan oleh permintaannya, semakin tinggi permintaan semakin tinggi pula harga tanahnya. Pasar tanah ini bersifat inelastis sempurna, jadi meskipun dia harganya naik, permintaannya itu juga akan tetap naik. Ini bisa dilihat di kurvanya. Harganya naik, meskipun harganya naik terus, permintaan atas tanah itu akan tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pergeseran kurva dan permintaan input. Pergeseran kurva permintaan input terjadi ketika kurva tersebut bergeser ke arah kanan atau terjadi peningkatan permintaan, atau ke kiri di mana terjadi penurunan permintaan karena perubahan faktor-faktor selain harga input itu sendiri. Faktor-faktor ini dapat mencakup perubahan harga barang terkait seperti barang-barang pengganti dan pelengkap, yaitu substitusi dan komplementer, pendapatan, preferensi, atau jumlah konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter ketiga. Terima kasih. Oke moderator, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Selanjutnya di sini ada materi pasar modal dan keputusan investasi. Konsep modal investasi.
Konsep modal investasi itu terdiri dari ketiga konsep, yaitu modal, aset fisik, mesin gedung atau non fisik, pendidikan, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa di masa depan. Yang kedua ada investasi, yaitu merupakan peningkatan untuk meningkatkan stok modal. Yang ketiga itu depresiasi, merupakan penurunan nilai modal karena penggunaan atau waktu. Oke, next. Di sini ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sumber pencapai pendapatan modal biasanya dari bunga dan laba. Peran pasar keuangan yaitu menghubungkan pihak dengan kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Contoh dari pasar modal yaitu saham, obligasi, dan hipotek. Next. Nah, di sini ada beberapa pasar modal. Yang S itu supply atau permintaan. Yang D itu kebalik deh. Yang supply itu penawaran, yang demand itu permintaan. Dan P itu price. Nah, Q itu quantity. Di sini pasar modalnya. Next. Nah, keputusan investasi. Menurut Permasari tahun 2009, keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian dana baik dari dalam maupun luar perusahaan ke dalam berbagai bentuk investasi, di mana umumnya proses ini dilakukan oleh manajer keuangan terkait pengalokasian sejumlah dana milik investor ke dalam instrumen investasi yang dianggap dapat memberikan keuntungan untuk jangka waktu yang panjang. Keputusan investasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang lebih menguntungkan dari sejumlah alternatif lain. Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi laba di masa depan, dan ketidakpastiannya itu dapat menghambat investasi. Selanjutnya, ada pentingnya modal bagi pertumbuhan ekonomi. Modal sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan investasi dalam kegiatan produktif. Akumulasi modal meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Modal fisik dan modal manusia sama-sama berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi, serta memungkinkan inovasi dan alih teknologi. Selanjutnya, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.